Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Auditing yang beranggotakan Alfiatus Solihah sebagai moderator, Ahmad Rifai sebagai pembicara 1, Nurul Hidayah sebagai pembicara 2, Diana Kurnia Dewi sebagai pembicara 3, dan Erlinda Pujianti sebagai pembicara 4. Selamat datang dalam acara Mata Alfi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Alfiatus Solihah dalam acara Mata Alfi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah tuntas kasus audit pada PT Waskita Karya Persero Tbk. Nah, PT Waskita Karya Persero Tbk ini berdiri sejak tanggal 1 Januari 1961. Perusahaan ini membidangi usaha jasa konstruksi, industri, dan perdagangan. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN dengan kepemilikan saham oleh pemerintah sebesar 67,33% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat. Nah, pada tahun 2008, PT Waskita Karya ini terjerat kasus audit yang cukup besar. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas dengan pembicara pertama kita, yaitu Saudara Ahmad Rifai. Selamat malam, Saudara Ahmad Rifai. Ya, selamat malam, Mbak Alfi. Ya, langsung saja di sini. Bagaimana kasus audit yang terjadi pada PT Waskita Karya Persero Tbk ini? Ya, untuk kasus audit ini pada PT Waskita Karya ini yaitu terjadinya manipulasi laporan keuangan gitu. Nah, ini terjadi sejak pertengahan Agustus 2009. Istilah yang digunakan untuk fraud ini itu biasanya yaitu manipulasi laporan keuangan, terus overstate, penggelembungan, markup, terus kelebihan pencatatan laba. Kasus penggelembungan aset pada PT Waskita Karya ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Nah, saat pergantian direksi ini, direktur utamanya yang baru ini meminta pihak ketiga atau pihak lain untuk melakukan audit lebih lanjut gitu untuk akun-akun di laporan keuangan sebelum-sebelumnya. Nah, dalam laporan keuangan tahun 2008 diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 dari dua proyek yang sedang berjalan saat itu, yaitu proyek yang pertama yaitu renovasi kantor Gubernur Riau, dan proyek yang kedua itu gelanggang olahraga Bulian di Jambi. Baik, lalu berapakah nilai dugaan penggelembungan aset pada PT Waskita Karya di tahun 2005 tersebut? Ya, untuk nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005 itu sebesar 5 miliar atau 3% dari nilai aset seluruhnya gitu. Terus karena adanya masalah ini, kan karena PT Waskita Karya ini dipegang oleh BUMN, akhirnya dua direkturnya itu dipecat gitu atau dinonaktifkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya, Saudara Ahmad Rifai. Nah, dalam kasus PT Waskita Karya Persero Tbk ini, kira-kira siapakah yang terlibat di dalam kasus tersebut? Nah, di sini untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas dengan pembicara kedua kita, yaitu Saudara Nurul Hidayah. Selamat malam, Saudara Nurul Hidayah. Selamat malam, Mbak Alfi. Nah, baik, langsung saja. Ya, kasus manipulasi laporan keuangan PT Waskita Karya BK ini itu siapakah saja?
Nah, yang terlibat pada kasus ini itu dari dua pihak. Yang pertama itu dari pihak PT Waskita Karya yaitu Umar TA, Bambang Marsono, dan Kiming Marsono. Kemudian yang dari pihak Kantor Akuntan Publik yaitu Kantor Akuntan Helianto sebagai auditor pembukuan keuangan Waskita Karya pada tahun 2003 sampai 2005 dan Kantor Akuntan Ishak Saleh Suwondo dan rekan sebagai audit laporan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2006 sampai 2007. Nah, baik, lalu apakah kasus ini juga melibatkan auditor internal dan auditor eksternal? Nah, untuk manipulasi ini itu melibatkan laporan keuangan ini melibatkan untuk auditor internal dan eksternal. Kemudian, pengauditan ini tuh oleh akuntan publik diharapkan untuk menaikkan keandalan laporan keuangan perusahaan, bukan untuk membantu perusahaan melakukan kecurangan dan manipulasi menutupi kecurangan di perusahaan. Baik, lalu apakah kasus ini harus dibawa ke jalur hukum? Dan karena kasus ini, apakah ada mutasi juga di direksi maupun pihak divisi dari PT Waskita Karya Tbk? Nah, kasus ini tuh dibawa ke jalur hukum karena merupakan kasus kriminalitas dan harus diselesaikan di pengadilan untuk mendapatkan sanksi hukum. Kemudian untuk rotasi itu tentu dilakukan oleh Menteri BUMN karena dengan melakukan rotasi dan mutasi itu diharapkan ada perkembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan dengan mendapatkan orang baru yang lebih berpengalaman. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya dan juga terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, Saudara Nurul Hidayah. Berbicara mengenai kasus pada PT Waskita Karya Persero Tbk ini, pasti memiliki dampak yang cukup signifikan. Lalu kira-kira apa dampak dari terjadinya kasus audit tersebut? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas dengan pembicara ketiga kita, yaitu Saudara Diana Kurniadewi. Selamat malam, Saudara Diana. Selamat malam, Saudara Alfi. Nah, langsung saja, di sini apakah terdapat dampak dari kasus PT Waskita Karya Tbk ini? Dan jika iya, apakah saja dampaknya? Silahkan. Dari sekian banyak dampak yang ditimbulkan, ada 4 yang saya rangkum. Yang pertama, menjatuhkan citra BUMN. Selama ini kan BUMN ini membangun citra manajemennya itu baik, tapi ternyata terdapat kesalahan ini. Kemudian, mengurangi rasa kepercayaan investor saat akan membeli saham. Jadi, investor mulai meragukan kredibilitas perusahaan saat akan membeli saham ke mereka. Kemudian ada lagi menambah daftar perusahaan di Indonesia yang mengalami fraud. Jadi hal ini tentu merugikan Indonesia karena beberapa negara menganggap bahwa manajemen di Indonesia sangat buruk. Kemudian yang terakhir adalah pandangan negatif orang kepada kerjasama antara pihak audit dan perusahaan. Padahal pihak audit tidak semuanya bersikap seperti ini. Baik, lalu dari dampak tersebut, apa sanksi yang diberikan karena adanya kasus audit ini? Baik, jadi ada sanksi yang diberikan oleh Menteri BUMN, yaitu melakukan pembekuan terhadap beberapa KAP yang terlibat dalam kasus ini. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih atas penjelasannya dan juga terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, Saudara Diana Kurniadewi. Nah, dengan adanya kasus audit di PT Waskita Karya Persero Tbk ini dan juga dampak yang signifikan yang ada, di sini kita berharap bahwa tidak ada kasus serupa yang akan terjadi. Lalu, kira-kira bagaimana upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi kasus yang serupa? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas dengan pembicara keempat kita, yaitu Saudara Erlinda Pujianti. Selamat malam, Saudara Erlinda. Selamat malam, Mbak Alfi. Nah, baik, langsung saja. Menurut Anda, bagaimana upaya yang harus dilakukan
agar tidak terjadi kasus audit serupa dengan kasus audit pada PT Waskita Karya Persero Tbk ini? Jika kita berbicara mengenai upaya-upaya yang bisa dilakukan itu sebenarnya sangat banyak ya. Namun dari kasus yang saya tangkap ini ada upaya yang paling utama bisa dilakukan itu harus ada akuntabilitas dan transparansi antara proses bisnis satu dengan yang lainnya. Lalu dalam segi karyawan, itu dalam merekrut karyawan itu harus memilih karyawan yang berintegritas dan memiliki moral yang baik. Hal ini bisa didapatkan melalui tes-tes kompetensi dan kemampuan yang ada. Selain itu, setiap perusahaan itu baiknya juga harus memiliki auditor forensik guna mengantisipasi apabila ada terjadi kasus yang serupa. Lalu dalam setiap upaya itu juga diperlukan review kembali terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan. Seperti itu. Baik, lalu tadi kan dijelaskan mengenai audit forensik ya. Nah, di sini apakah ada perbedaan antara audit biasa dengan audit forensik pada kasus ini? Sebenarnya untuk tujuan dari auditor biasa dengan auditor forensik itu sama, yaitu untuk menemukan kecurangan dan kesalahan pada suatu laporan keuangan. Namun yang membedakan antara auditor biasa dan auditor forensik ini terdapat pada metodologi yang digunakan oleh auditor forensik. Jadi auditor forensik itu metodologi yang digunakan itu lebih spesifik. Jadi salah satu kegiatan yang mereka jalankan yaitu investigasi terhadap kasus yang timbul seperti itu. Ya baik, lalu menurut Anda, apakah upaya tersebut yang sudah Anda jelaskan di atas tadi bisa menjamin suatu perusahaan untuk tidak melakukan kasus serupa seperti pada PT Waskita Karya ini? Untuk menjamin atau tidaknya itu semua tergantung dari entitas masing-masing ya, juga ada mungkin ada campur tangan dari pemerintah. Jadi imbang gitu antara upaya entitas dengan pemerintah, juga dibantu dengan karyawan-karyawan beserta tim auditnya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Saudara Erlinda atas waktu yang diluangkan dan juga atas jelasannya. Nah, dari kasus PT Waskita Karya Persero Tbk ini bisa kita ambil beberapa poin pembelajaran. Yang pertama yaitu bahwa implementasi Good Corporate Governance atau GCG di Indonesia ternyata masih belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Nah, fakta ini itu didukung oleh kasus audit yang sudah terjadi pada PT Waskita Karya. Dengan direksinya melakukan rekayasa keuangan, padahal perusahaan tersebut merupakan kategori perusahaan BUMN. Selanjutnya yaitu adanya kerjasama dengan melakukan rekayasa keuangan dapat dilihat dari KAP yang melakukan audit dan tidak memberitahukan bahwa perusahaan ini telah melakukan kecurangan. Nah, setelah itu dirasa sangat penting untuk melakukan upaya-upaya tersebut di atas agar tidak terjadi kasus serupa. Karena kasus audit di PT Waskita Karya ini sudah melenceng dengan norma agama kita dan norma-norma yang sudah diajarkan. Nah, kita berharap cukup di kasus audit ini saja agar tidak ada kasus audit serupa maupun kasus audit yang lebih dari kasus audit ini. Juga sebagai seorang profesi akuntan maupun auditor, di sini kami mengharapkan agar selalu berpegang teguh kepada kebenaran dan menjalankan profesinya dengan sangat baik. Nah, baik, saya rasa cukup pada kali ini. Di sini saya Alfiatus Solihah selaku moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.